Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sorotan kamera. Kali ini kita akan membahas kembali perkembangan dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, di mana pengakuan baru salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Bribka Rizky Rizal, yang berani berkata jujur dan berani melawan keluar dari cerita versi Ferdi Sambo. Tapi seberapa besarkah pengakuan Rizky Rizal ini bisa mematahkan dugaan pelecehan seksual yang digaungkan oleh Putri Chandrawati? Karena RR ini sendiri kan tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang waktu itu, karena dia masih berada di luar di SMA Taruna bersama Barada Eliezer. Dia hanya pulang pada saat ditelepon oleh Putri Chandrawati. Tapi tentu kepulangan itu melihat suasana rumah saat itu sedang tegang. Salah satunya yaitu Kuat Maruf yang lagi tegang dan ketakutan. Ada apa sih dengan sebenarnya? Kesempatan kali ini kita bahas selengkapnya apakah PC dan Ferdi Sambo dan pelaku lainnya bisa terbebas dari hukuman yang memberatkan mereka. Karena apabila di persidangan nanti bisa membuktikan dan meyakinkan pihak hakim bahwa ada terjadinya pelecehan seksual di sana, apakah Ferdi Sambo dan kawan-kawan bisa terbebas dari hukuman yang berat atau bisa menjadi hukuman ringan? Karena kita ketahui bersama bahwa Ferdi Sambo ini kan sangat lama di Terpidum. Tentu kasus-kasus semacam ini bukan lagi kasus-kasus yang bilang baru ya untuk mengenai kasus ini, tapi dia sangat ahli dalam mengenai kasus-kasus semacam ini untuk bisa keluar dari jeratan hukum yang memberatkannya. Kalian teman-teman silahkan berikan komentar ya, apa yang terjadi jika nantinya hukuman yang didapat Ferdi Sambo mendapat hukuman ringan dan bahkan mungkin jadi hukuman biasa. Sebenarnya untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Magelang, yaitu kuncinya ada di Susi, merupakan asisten rumah tangga dari istri Ferdi Sambo, yang katanya hanya pengakuan Rizky Rizal ini disampaikan oleh pengacaranya, yaitu melihat Susi ART ini sedang menangis. Apa yang ditangisi Susi? Apakah Susi yang sebenarnya terjadi di sana, Susi yang dilecehkan, atau Susi mendapat ancaman? Tentu saja pihak penyidik harusnya ini bisa mengamankan cepat-cepat Susi ini, karena Susi ini merupakan saksi kunci, saksi mahkota, saksi yang istimewa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini, karena dia mengetahui betul apa yang akan terjadi. Karena sebelum kedatangan Barada Eliezer dan Rizky Rizal ini, dia ada di tempat kejadian. Karena kita ketahui kan Brigadir Yosua Huta Barat sudah meninggal dan tidak mungkin dia bisa memberikan bukti atas apa yang terjadi di Magelang. Karena sampai saat ini kan Kuat Maruf masih begini ya dengan Ferdi Sambo. Jadi mungkin apabila kasus ini memang digaungkan terjadi pelecehan seksual dan bisa dibuktikan itu dengan cara-cara yang licik oleh pihak Sambo dan kawan-kawan, mungkinkah penyidik atau hakim bisa mempercayai itu? Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu yang kemarin kan pihak kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara Ferdi Sambo karena masih ada kekurangan. Kekurangan ini apakah menguntungkan Ferdi Sambo atau merugikan Brigadir Yosua Huta Barat, atau malah sebaliknya? Ini penurut kita digali ini bahwa dengan dikembalinya berkas perkara ini belum meyakinkan untuk dibawa ke persidangan karena bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik masih kurang. Tetapi apakah dengan kembalinya berkas perkara ini menguntungkan siapa sebenarnya? Nah, sampai saat ini pihak penyidik Baris Krim Polri masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk kasus ini bisa cepat dibawa di persidangan, agar pihak pengacara A dan B dan C saat mengutarakan argumen bisa diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Dan tak habis pikir ya, kalau nantinya seandainya ini menurut percakapan Otto Hasibuan dan pengacara Huta Barat pada saat bertemu dengan bincang-bincang dengan Karni Ilyas ya, katanya kasus ini sebenarnya akan jadi rumit apabila nantinya ada pertanyaan begini, saya akan hanya menyuruh menembak, bukan membunuh. Ini nantinya akan menyulitkan persidangan nantinya. Dan jika ada pertanyaan semacam itu, apa yang harus dilakukan oleh pihak
Brigadir Yosua Huta Barat untuk mematakan dan meyakinkan pembunuhan berencana itu terjadi? Patut kita nantikan, semoga saja kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ini bisa buka secara terang benderang, baik itu motif sebab akibat terjadinya pembunuhan ini. Karena kejadian bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga adanya kesempatan. Baiklah, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan Brigadir Yosua Huta Barat saat ini. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pandangan yang berbeda mengenai pembunuhan kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Dan jangan lupa berikan komentar, like, share, dan juga kritik serta saran, karena support dari Anda merupakan kebanggaan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Bye bye.